Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu 17 September 2025 dengan tema Program, Misi, dan Jabatan. Terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 10-14 berbunyi demikian. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Salah satu godaan yang sering tidak disadari banyak orang ketika diberikan jabatan dalam pelayanan adalah tergesa-gesa menyusun program kerja bagi bidangnya sendiri. Mereka lupa untuk bergumul, berdoa, dan mencari kehendak Tuhan, serta menyesuaikan visi dan misi bersama dengan bidang lain agar tercipta keharmonisan dalam pelayanan. Sikap terburu-buru ini biasanya muncul karena adanya hasrat ingin segera menampilkan hasil kerja bidangnya sebagai yang terbaik dan menghasilkan laporan yang membanggakan. Tidak ada yang salah dengan menyusun program atau menerima jabatan. Persoalannya terletak pada motivasi yang mendasarinya. Apakah hanya untuk menonjolkan kemampuan diri atau tim, sekaligus memanfaatkan jabatan untuk menunjukkan kualitas dan kapasitas kekuasaan diri? Sikap semacam ini sangat berbahaya. Daud dalam bacaan hari ini memberikan teladan yang luar biasa dalam mengemban jabatan dan menentukan arah program kerjanya sebagai raja. Ada 3 prinsip yang dapat kita pegang dalam pelayanan. Pertama, Daud tidak meletakkan dirinya sebagai raja yang berkuasa. Dalam ayat 10-11, Daud memuji dan memuliakan Allah. Ia menyatakan bahwa Allah yang memiliki kerajaan dan menjadi kepala atas segalanya. Dengan kata lain, Daud meletakkan Tuhan sebagai raja yang sejati. Ia sendiri hanyalah hamba yang tunduk padanya. Daud tidak pernah mau duduk di atas tahta itu untuk merasa berkuasa. Hanya Tuhan yang layak duduk sebagai raja atas Israel dan segala bangsa. Kedua, dalam ayat 12-13, Daud sadar bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah dan bermuara kembali kepada Allah. Seluruh arah kekuasaan dan pekerjaannya ditunjukkan untuk keagungan, kejayaan, dan kemuliaan Allah, supaya nama dan karyanya dikenal serta dipuji di tengah Israel dan seluruh bumi. Karena itu, Daud menempatkan misi dan kemuliaan Allah di atas semua rancangan dan program kerjanya. Apapun yang tidak mendahulukan misi Allah tidak menjadi prioritas baginya. Ketiga, dalam ayat 14, Daud menunjukkan kerendahan hati untuk dibentuk Tuhan. Ia rela ketika programnya membangun bait Allah gagal karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meski hanya dipercayakan mengumpulkan persembahan sukarela untuk pembangunan bait itu di masa depan, Daud tetap bersyukur. Saudaraku, banyak orang ketika dipercaya sebagai pemimpin, baik di rumah, di tempat kerja, di lingkungan, di gereja, maupun dalam bidang pelayanan apapun, sering lupa bahwa Tuhan yang layak duduk di atas tahta sebagai pemimpin. Kita hanyalah hamba, dan tugas hamba adalah tunduk serta mengikuti kehendak tuannya. Seorang yang sungguh tunduk kepada Tuhan
tidak akan terburu-buru membuat program demi menonjolkan kinerjanya, melainkan selalu menempatkan kemuliaan Tuhan sebagai tujuan utama. Karena itu, setiap pekerjaan akan ia bawa dalam doa dan pergumulan di hadapan Tuhan. Ia pun bersedia dibentuk dan siap mengubah programnya jika ternyata tidak mendukung rancangan dan misi Allah bagi gereja dan dunia. Seorang tunduk pada kepemimpinan Tuhan tidak akan terburu-buru membuat program kerja demi kebanggaannya. Tetapi ia akan mau bergumul, berdoa, dan dikoreksi agar semua sesuai dengan kehendak dan misi Allah dalam dunia.